Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sudah semangat untuk mulai belajar? Wah, kalian sudah pada semangat ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doanya? Baik, selanjutnya Ibu akan absen satu persatu ya. Nanti yang namanya disebut, kalian boleh angkat tangannya. Oke? Baik, ternyata semuanya hadir ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video dan kalian harus simak dengan baik ya. Videonya adalah sebagai berikut. Akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk mengetahui informasi pribadi seseorang atau types of personal information and giving personal information. Jadi sebelum belajar, kita pemanasan terlebih dahulu ya. Aku punya warming up lagu tentang Good Morning Everybody. Teman-teman, kita nyanyi bareng yuk. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Nah, types of personal information and giving personal information yang pertama adalah tentang nama atau name. Saat ingin mengetahui informasi pribadi tentang seseorang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui namanya terlebih dahulu atau kita harus berkenalan kepada mereka. Nah, contoh kalimat atau contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk berkenalan adalah seperti 1. What is your name? Siapa namamu? Dapat kita jawab, I am Nuria Agustiani atau my name is Nuria Agustiani. Artinya, saya Nuria Agustiani atau nama saya Nuria Agustiani. Pertanyaan yang kedua, what is your nickname? Apa nama panggilanmu? Jawabannya, my nickname is Nuria. Nama panggilanku adalah Nuria. Yang kedua adalah alamat atau address. Jenis informasi pribadi yang satu ini sifatnya cukup pribadi, tapi kita bisa mengetahui tempat atau daerah seseorang itu tinggal dengan menanyakannya secara sopan. Contoh kalimat pertanyaannya adalah seperti, where do you live? Di mana kamu tinggal? Jawaban yang akan kita terima adalah seperti, I live in Tangerang. Aku tinggal di Tangerang. Jenis yang ketiga itu ada tanggal lahir atau date of birth. Untuk menanyakan tanggal lahir seseorang, sebaiknya kita tanyakan kepada seseorang yang telah kita kenal dalam jangka waktu yang lama. Karena jika kita menanyakan pertanyaan seperti ini kepada orang yang baru kita temui, akan terkesan kurang sopan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman. Contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah seperti 1. When is your birthday? Kapan kamu berulang tahun? Jawaban yang akan kita terima adalah my birthday is on 29 of August. Ulang tahunku adalah tanggal 29 Agustus. Pertanyaan yang kedua, where were you born? Di mana kamu lahir? Jawaban yang akan kita terima adalah seperti I was born in Tangerang. Aku lahir di Tangerang. Keempat itu ada age atau umur. Untuk menanyakan umur seseorang, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. How old are you? Berapa umurmu? Jawaban yang akan kita terima adalah I am 19 years old. Aku berumur 19 tahun. Yang kelima itu ada occupation atau pekerjaan. Untuk mengetahui pekerjaan seseorang, kita bisa menggunakan dua kalimat yang akan aku sebutkan. Kalimat yang pertama adalah what do you do? Apa pekerjaanmu? Jawaban yang kita terima akan seperti I am a student, I am a doctor, I am a pilot, dan tergantung profesi seseorang tersebut. Pertanyaan yang kedua, where do you work? Di mana kamu bekerja? Jawaban yang akan kita terima adalah mengenai informasi tempat seseorang tersebut bekerja. Bisa di sekolah,
di kantor, di rumah sakit, di kebun binatang, dan lain sebagainya. Yang keenam, itu ada status. Status yang biasa kita tanyakan atau biasa kita terima informasinya adalah mengenai status pernikahan. Contoh kalimat atau pertanyaan yang bisa kita gunakan adalah 1. Are you married? Apakah kamu sudah menikah? Yang kedua, are you single? Apakah kamu sendirian atau apakah kamu bujangan? Yang ketujuh, itu ada family atau keluarga. Nah, biasanya ketika kita mulai dekat dengan seseorang, kita pasti ingin mengetahui mengenai keluarga atau orang-orang terdekat di sekitarnya. Yang bisa kita tanyakan adalah seperti 1. What is your daughter name? Siapa nama anak perempuanmu? Jawaban yang kita terima contohnya, my daughter's name is Lily. Nama anak perempuanku adalah Lily. Pertanyaan yang kedua yang bisa kita gunakan atau kita tanyakan adalah seperti, do you have a brothers? Atau do you have a sisters? Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Atau apakah kamu memiliki saudara perempuan? Nah, jawaban yang kita terima biasanya berisi informasi mengenai apakah orang tersebut memiliki saudara laki-laki ataupun perempuan. Jawabannya bisa jadi iya ataupun tidak. Yang kedelapan adalah tentang kontak pribadi atau kontak personal. Nah, biasanya kita menanyakan mengenai kontak pribadi seseorang untuk urusan pekerjaan atau untuk menjalin silaturahmi atau mempererat hubungan. Nah, kontak yang bisa kita tanyakan itu seperti nomor telepon ataupun alamat email. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah 1. What is your email address? Apa alamat emailmu? Jawaban yang kita terima seperti, my email address is nuriagustiani@upi.edu. Alamat emailku adalah nuriagustiani@upi.edu. 9 itu ada hobi atau kegemaran. Nah, biasanya saat kita berkenalan dengan seseorang, pasti kita ingin mengetahui mengenai kegemaran orang tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut, kita bisa menanyakan hal seperti ini. What are your hobbies? Apa hobimu? Jawaban yang kita terima seperti, my hobbies are listening to music and reading. Hobiku adalah mendengarkan musik dan membaca. 10 itu ada other personal information atau informasi pribadi lainnya. Jika kita tertarik, ingin dekat, atau ingin lebih jauh lagi nih berkenalan dengan seseorang, biasanya kita penasaran mengenai hal-hal yang dia sukai seperti makanan favorit, minuman favorit, warna kesukaan, band favorit, lagu favorit, dan lain sebagainya. Contoh pertanyaan yang bisa kita tanyakan adalah seperti 1. What is your favorite food? Apa makanan kesukaanmu? Jawaban yang kita terima bisa berupa, my favorite food are noodles and sweets. Makanan kesukaanku adalah mie dan manisan. Pertanyaan yang kedua yang bisa kita tanyakan adalah mengenai hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya, do you have any pets? Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Jawaban yang kita terima bisa berupa ya atau tidak, atau yes, I have a cat. Ya, aku memiliki seekor kucing. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk ucapan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Silahkan scan QR code yang ada di samping. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah menyimak video yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu ada lembar kerja peserta didik atau tugas untuk kalian. Nah, tugasnya boleh dibagikan oleh ketua kelas? Baik, anak-anak, tugasnya dikerjakan secara masing-masing ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kumpulkan di meja Ibu. Semangat mengerjakan! Wah, alhamdulillah kalian sudah selesai mengerjakan LKPD. Yeay! Good job, good job, good job.
Baik, karena tadi kita sudah belajar mengenai asking personal information atau menanyakan mengenai identitas pribadi seseorang, maka teman-teman semua harus mengingat ya apa-apa saja yang boleh ditanyakan dan apa-apa saja yang tidak boleh ditanyakan, oke? Nah, kalian ini kan nanti pasti akan bertemu orang-orang baru. Nanti saat SMP kalian bertemu teman-teman baru tidak seperti di kelas ini lagi. Dan saat memulai pertemanan kalian pasti harus saling memperkenalkan diri dan harus saling menanyakan informasi pribadi seseorang gitu ya. Jadi nanti kalian harus sopan dan tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Bisa dimengerti? Baik, pembelajaran Ibu akhiri. Untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan akan Ibu bagikan minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.